Sekian banyak nggak tahu pas panggil kayaknya udah deket banyak sakit homo tadi udah dikasih obat sama tapi masih aku nggak masih yang nggak tahu mungkin jangan
main HP ini nggak sempat ngapain Pak. Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Untuk menghormati Tuhan, saya undang sedang dibantu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik untuk kita. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau Bapa yang baik, amat baik bagi kami
Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami menyempatkan waktu kami, memberikan waktu kami yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, dan sama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, haleluya. Di saat kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan Yesus yang hadir pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan Yesus, ada kuasa dalam Dia. Tuhan Allah kita berkata, akan pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, akan pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, makanya kita bersuka cita. Tuhan Allah kita berkata, akan pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, akan pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Allah kita berkata, Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. 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 Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimana kalau ada Bapak Ibu yang melihat pengumumannya, di situ ada temanya Love and Peace. Betul ya Pak Firman? Love and Peace. Jadi kita mau belajar pujian ini mengampuni ketika hati kita disakiti. Kita mau belajar untuk dari hati mengampuni. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti,
Kudus tuntut setiap kami pada siang hari ini dalam pemahaman pengertian sebagaimana Tuhan kami menginginkan kami menerima setiap pesan ini. Tidak seorang pun yang terlewat begitu saja, karena firman saja yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami tahu firman adalah pribadi Allah itu sendiri, karena sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan sedang terjadi di sini. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi, tuntun kami untuk boleh sampai pada tujuanmu digenapi lewat setiap kami masing-masing. Dan akhirnya satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat, mari bersama katakan amin. Silakan. Oh, udah duduk ya. Duduk. Shalom. Kasihilah musuhmu. Narasi tercatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kebaca? Bisa? Saya mau ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kurang lebih summary-nya begini: sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ada latar belakangnya, di mana situasi orang Yahudi pada masa itu tinggal berkelompok dalam sebuah klaster, dan ini bisa hubungan keluarga horizontal dan vertikal. Suami istri punya anak, suami istri kakak beradik, ada di lahan yang sama, lalu kemudian beranak pinak di sana, dan akhirnya terjadi internal konflik. Jadi ini latar belakang di mana Yesus sampaikan ini. Karena itu jangan gunakan ini secara general, apalagi perbankan. Kalau utang mesti bayar, kan begitu kan? Nah, ada 3 hal di sana Yesus bilang: berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Dan latar belakang yang tadi saya sampaikan, semoga semua firm. Karena keluar dari ruangan ini, siapa yang mau coba gampar gue pasti gue tangkap tangannya, nggak ada cerita gitu. Nah, ini latar belakang yang tadi saya sampaikan, di mana udahlah kepada saudara itu ya berikan saja, karena siapa menang siapa kalah udah nggak penting, yang penting persaudaraan. Lalu kemudian kalau ada yang ambil kamu punya jubah, ya biar aja, kasih aja baju kamu sekalian, dia perlu. Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nanti kita akan bahas detail di sini. Nah, orang berdosa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ini Yesus ulang 3 kali dengan apakah jasamu.
Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau kamu baik kepada orang yang berbuat baik, apa jasamu? Kalau kamu pinjamkan sesuatu kepada orang karena kamu harap menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Ada komparasi dan ada pesan tentang jasa. Sekarang kita bahas soal komparasi dulu. Siapa orang berdosa di sini? Berarti kau gagal paham. Kau bukan orang berdosa, kau orang yang sudah diampuni. Lu ngerti kan? Ngerti? Nah, orang-orang yang berhadapan dengan Yesus adalah orang-orang yang sudah mengambil bagian melalui baptisan Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus bilang, kalau kamu yang kemarin sudah ambil bagian dalam baptisan pertobatan dan permohonan pengampunan dosa, tidak yakin kalau kamu sudah diampuni, apa bedanya lu sama mereka yang belum diampuni? Sampai di sini tangkap pesannya. Maka Yesus bilang, apa bedanya dengan mereka yang berdosa? Harusnya Anda dan saya beda, karena kamu sudah diampuni. Kalau kamu lakukan yang sama dengan mereka yang belum diampuni, jangan-jangan kamu gak yakin kalau karya Kristus itu sudah well done buat hidup kamu. Pernah tahu yang namanya pelayanan pelepasan kutu? Kalau yang dari karismatik pasti paham. Dalam budaya kekristenan itu di beberapa aras gereja ada hal-hal yang agak useless. Satu, pemutusan kutub. Dua, doa malam pencurahan Roh Kudus, itu juga useless. Saya di akhir bulan ini menangani untuk pelayanan doa malam, dan saya bilang, ganti gak namanya? Kalau lo gak ganti namanya, gue gak mau layani. Ganti namanya jadi doa malam Pentakosta. Kalau kau tetap doa malam pencurahan Roh Kudus, berarti lu Kristen gagal paham. Sekarang gini deh, setelah Anda dan saya bertobat, berdiri dibaptis, kau dapat dua benefit dari Tuhan. Satu, pengampunan dosa. Dua, karunia Roh Kudus. Kenapa karunia bisa ada di dalam Anda? Karena si pemilik karunia tinggal di dalam kamu. Betul? Berarti sekarang Roh Kudus ada di dalam Anda? Betul? Sekarang kalau dia udah di dalam, terus lo suruh-suruh dia masuk, dia bingung apa enggak? Sampai di sini bisa tangkap? Ya, saya sudah ada di ruangan ini, tapi kau masih cari saya di luar. Pak, masuk pak, gitu kan? Berarti error dulu kan? Itu satu. Kalau untuk urusan keputusan kutub, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sempurna, sempurna, asli sempurna. Segala kutuk kupret tapi juga udah beres semua. Yang perlu adalah bagaimana orang yang menerima benefit itu hidup selayaknya orang yang sudah diampuni. Yang di sini biasanya kita yang gagal. Salibnya mau, diampuninya mau, yakinnya kagak. Akhirnya kelakuannya nggak beda dengan sebelum diampuni. Makanya Yesus bilang, bedanya apa? Apakah jasamu? Nanti kita bahas soal jasa. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Ini di ruangan ini namanya pertemuan ibadah. Setelah Anda keluar ruangan ini, bekerja, bersosial di luar sana, maka Anda sedang beribadah. Segala tindakan yang kau buat setelah pertemuan ibadah ini adalah bentuk ibadahmu kepada Tuhan. Ending daripada tindakan ibadah, framingnya adalah penyembahan. Dan akhir atau ujung dari penyembahan adalah si penyembah menjadi serupa dengan yang disembah. Setuju? Jadi, kalau Tuhan yang kau sembah baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, harusnya Anda dan saya sama. Kalau Tuhan yang ada dan saya sembah baik terhadap orang-orang yang jahat, haruskah Anda dan saya juga sama? Karena sudah seharusnya
si penyembah menjadi serupa dengan yang disembah. Kalau sampai gagal di area ini, gereja hancur dengan sendirinya. Kalau Anda main-main ke Belgia, Amsterdam, Anda akan lihat gereja sebentar lagi akan jadi sejarah. Gedung-gedung itu akan jadi museum karena regenerasi udah gak ada. Itu karena masalah ilmu pengetahuan, teknologi. Kalau di Indonesia faktornya karena kelakuan. Saya besar di gereja suku, orang Batak Tulen. Gereja masa kecil saya ada di Jalan Cokro Aminoto. Tahun lalu saya diundang untuk korban Natal. Seneng banget karena serasa pulang ke rumah. Karena memang 7 tahun sebelumnya saya pernah diminta kembali untuk mengembalakan. Saya bilang nggak mungkin, karena konsep ADART-nya beda dengan yang saya suka. Saya nggak suka jadi pendeta gajian masalahnya, karena nanti majelisnya berpuasa. Harus gembalanya yang berpuasa, bukan majelisnya. Saya nggak cocok. Nanti diatur, harusnya saya yang mimpin. Jadi sudahlah, kalau butuh saya khotbah undang saja. Ketika saya kembali kemarin, saya diingatkan sebelum khotbah. Pakai bahasa Batak mereka bilang, "Aman, jangan lebih 30 menit khotbahnya." Saya bilang panjang itu, 20 kalau perlu. Ya, aku juga kamu banyak ngomong di sini. Saya bilang memang, tapi ngomong-ngomong kenapa? Kayaknya dulu zaman saya kecil ya khotbah lama. Ada 2 kali ibadahnya. Saya bilang keren bener loh ibadah 2 kali. Natalnya 2 kali, iya 2 kali. Tapi saya cuma khotbah sekali kan? Iya sekali. Yang satu lagi yang pro sebelah sana. Jadi rupanya sudah bertikai lama ini, dan gereja sengketa. Pokoknya jadi ribet. Dan ketika saya khotbah, saya berharap ketemu dengan yang dulu kecil-kecil sekolah minggu, yang anak-anak muda zaman saya dulu, yang mereka baik-baik ketika Natal masuk ibadah, gue di luar minum, ngoplos minuman, ya kan. Ternyata wajah-wajah itu nggak ada. Gitu. Sisanya adalah tentang yang sebentar lagi akan ke rumah duka. Gue di mimbar atas tinggi banget tuh, mimbar gue tinggi kayak Golgota kan, gitu. Gue lihat ke bawah, temen gue dulu mana nih? Gitu. Ya. Dan lihat kelakuannya, memang wajar. Karena memang kelakuan yang tua-tua ini munafik minta ampun. Sampai akhirnya yang muda-muda muak dengan kelakuannya, dan mereka tidak akan mau stay di sana. Jadi saya bilang, tutupin di gereja ntar lagi, udah tunggu aja tanggal mainnya. Semua udah mencar sana, mencar sini, mencar sana, udah gak jelas. Makanya kalau perjalanan kekristenanmu makin hari gak makin mirip dengan yang kau sembah, gereja itu mau brandnya apa, mau aras gerejanya apa, ujungnya cuma satu, jadi serupa seperti Kristus. Ada sepakat. Makanya saya kalau udah rapat besar itu ada yang nanya, jadi pastor sebetulnya gereja ini mau dibawa kemana? Saya bilang kepala kau yang mau kemana? Gereja ini cuma satu aja, semuanya jadi serupa seperti Kristus. Lu bikin retreat, lu bikin ini, lu bikin itu, semua mengakomodir supaya secara karakter kita makin mirip. That's it, nggak ada yang lain. Makanya ending perjalanan kekristenan Anda dan saya kan jadinya harusnya Yesus banget, betul? Makin tahun orang lihat kamu harusnya makin Yesus banget. Bisa ucapkan bersama dengan saya, Yesus banget. Harusnya begitu. Kalau nggak mirip, regenerasi habis. Kalau udah nggak mirip, isinya orang munafik, iblis istirahat. Karena iblis bilang, besti banyak, buah sana. Siapakah yang disebut musuhmu? Sementara Yesus ajar, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang setara dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Maka sistematik berpikirnya adalah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang yakin Tuhan mengasihi dia. Karena dia yakin Tuhan mengasihinya, maka dia mengasihi Tuhan yang mengasihinya.
dan dia mengasihi orang lain karena dia merespek dirinya sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan dia impartasi kasih itu kepada orang lain. Sementara Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kalau kau mengasihi sesama, harusnya tidak punya musuh. Betul? Tapi rupanya yang Yesus maksud tentang musuh adalah bukan tentang orang yang Anda musuhi, tapi tentang 4 jenis manusia yang akan ada di sekitar hidupmu sepanjang masa. List yang pertama, orang yang tidak tahu berterima kasih. Punya yang model begini? Kalau lu nggak punya, gua kirim free ongkir. Dalam hidup gua banyak banget yang begini. Yang kedua adalah orang yang membenci kamu. Yang ketiga orang yang mengutuk kamu. Yang keempat adalah orang yang mencaci kamu. Kita bahas satu-satu. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu populasinya tidak akan pernah habis sampai pada kesudahan zaman. Kau bantai satu tubuh 1000. Karena orang-orang model begini merasa punya hak untuk ditolong, merasa punya hak untuk dibantu. Secara ekonomi, strata sosial, dia merasa kalau hidupmu lebih baik dari hidupnya, berarti dia punya hak untuk mengambil sesuatu dari hidupmu. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua adalah orang yang benci kamu. Orang yang benci kamu itu tidak butuh alasan kenapa dia benci, bahkan kadang dia tidak punya alasan kenapa dia benci. Dan orang-orang model begini kau jauhi, makin jauh kemanapun, sejauh manalahkah aku berada, sejauh itu orang yang benci kamu selalu ada. Lu mau pindah ke planet manapun, selalu ada yang gak suka sama kau, karena tidak bisa satu dunia ini kau bikin suka dengan kau. Ada yang gak suka cara kamu berjalan, ada yang gak suka cara kamu ngomong, atau mungkin muka lo kayak mantannya, whatever. Orang yang benci kamu selalu ada. Lalu kemudian orang yang mengutuk kamu. Mengutuk di sini secara konteks bukan seperti kata-kata kutukan maling kundang. Istilah mengutuk di sini konteksnya adalah orang-orang yang menantikan hari sialmu tiba. Itu. Jangan kamu pikir mereka yang suka nge-love di sosial mediamu itu betul-betul love kamu. Nggak semua. Nggak apa-apa kamu mau posting aja, karena itu adalah tempat yang halal untuk kamu posting. Flexing ya flexing aja. Beli sendiri, pakai sendiri, liburan, foto, nggak apa-apa. Atau ada orang yang kadang cuma foto somai 1 porsi terus tulis caption bahagia itu sederhana, nggak apa-apa. Walaupun gue nggak tahu apa hubungannya somai babi sama bahagia, ya. Nggak apa-apa. Tapi let you know, nggak semua suka. Terus apakah lu mesti pikirin orang yang nggak suka? Bukan, itu poinnya. Life must go on. Tapi orang-orang seperti mereka tidak bisa kau larang. Apalagi ada tanya. Orang yang benci kamu itu yang bermasalah dia, bukan kamu. Begitu juga orang yang menantikan hari sial. Yang goblok kalau lu samperin dia, kenapa lu gak suka sama gue? Terus dia bilang iya, nah kelar kan? Kan suka dia, gak suka sama lu, kenapa? Begitu ya. Bicara soal mutu, waduh ini benar-benar dia tungguin. Lu yang suka posting liburan, padahal cuma liburnya Sabtu, Minggu ibadah, tapi Sabtu tuh posting, liburnya cuma Sukabumi padahal, ya kan? Ya nggak apa-apa, cuma ya nggak semua suka juga, ya biarin aja suka juga. Mau ngetes, ambil foto tangan diinfus di Google, terus lo posting. Dari 10 orang pertama yang nanya sakit apa, itu pelakunya. Dan mereka itu ada, hidup lagi. Ada lagi orang yang mencaci kamu. Ini bukan tentang orang yang suka memaki kamu, bukan. Tapi ini adalah orang yang mematahkan profil diri. Mencaci. Pernah ada yang bilang begini,
Saya ingat ketika kita lagi punya sebuah keluarga, anak-anak udah pada kerja, terus adik saya yang lagi mampir bilang, kalau di tempat kerja tuh gak ada teman sebetulnya, hati-hati aja. Saya nggak mau menyangka, tapi setelah itu bubar saya bilang ke anak-anak saya, punya banyak teman tuh gak penting, tapi jadi teman baik buat semua orang itu harus. Masalah orang gak tulus gak urusan lu. Urusan lu di hadapan Tuhan lu jadi orang tulus. That's it. Jadi bagaimana orang bersikap memang gak penting. Yang penting bagaimana Anda bersikap. Dan Yesus bilang, kasih mereka 4 orang ini. Kalau kau tidak mau ikut, kau kehilangan benefitnya. Saya nggak mau bicara soal pemulihan hati, pengampunan dan sesuatu yang agak mistis, romantik gitu secara spirit, enggak. Karena memang ini urusannya cukup serius. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Ada 4 cara mengasihi mereka. 1, jangan pernah harapkan balasan, apalagi sama mereka yang datang kepadamu dengan sebuah kalimat awal, masa lu gak percaya sama gue? Untuk tipe yang begitu, gue mau bilang checklist dia paling gak bisa dipercaya, karena dia ngotot minta validasi untuk dipercaya. Dan Yesus bilang, jangan harapkan balasan, karena yang model begini gak pernah ngerti yang namanya terima kasih. Dan Anda bukan gurunya untuk ajar dia untuk berterima kasih. Lalu kemudian yang kedua, buat orang yang benci kamu, berbuat baiklah kepada mereka, karena tidak ada kebaikan dari orang yang penuh dengan kebencian. Dia sedang rusak dirinya sendiri. Dia butuh kebaikan. Kalau ada orang culas, dia mau sesuatu dan orang lain dirugikan, itu masih level rendah. Ada yang level tinggi. Di orang Batak bilang begini, molodang diau dan dihok tuh matu polisi. Saya terjemahkan sebelum Roh Tuhan terjemahkan buat saya. Ini kalimatnya bilang begini, kalau gua nggak dapat, lu juga nggak boleh dapat. Kita kasih setan aja. Itu level tinggi. Kebencian level tinggi ada di situ, dan biasanya kelihatan ketika berantem untuk urusan warisan. Gue bikin susah, masalah gue dapet gak dapet, bodo amat gue gak dapet. Yang penting gue senang aja lihat gue susah. Kalau udah di level itu, memang udah tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka itu ada dipanggil Tuhan untuk tabur kebaikan dalam hidupnya. Lalu kemudian yang ketiga, mintalah blessing untuk orang-orang yang mengutuk kamu. Blessing itu restu. Kenapa mereka tunggu hari sialmu? Karena mereka pengen hidup seperti hidupmu. Berapa di sini yang udah menikah? Oke. Ada yang sudah 30 tahun menikah? Saya punya 4 anak, 3 menantu dan 4 orang cucu. Anak saya paling besar 36 tahun, yang paling kecil 28 tahun. Menikah gak gampang. Semakin tahun semakin kelihatan aslinya. Buat Anda yang perempuan menikahi seorang pria berharap dia berubah, lu mimpi. Tapi ini saya mau bilang, sesebel-sebelnya kamu dengan pasanganmu, di luar sana banyak yang mau nampung dia. Catat baik itu. Serius, biar lu bilang nyusahin ini, masih ada yang mau, karena memang ada banyak yang menunggu hari sialmu tiba. Biar ampas gak apa-apa, masih ada yang tunggu. Bener, si botak ini aja masih laku, biar omong-omong.
Karena itu minta restu Tuhan turun atas orang-orang ini. Karena mereka yang hidup kayak kamu. Lu udah sebel sama mobil lu, tapi masih ada yang pengen mobil kayak lu. Kamu gak suka barang-barang yang ada, udah bosan, masih banyak yang pengen barang-barang yang kamu punya. Tetangga, saudara, lingkar terdekat, lingkar komunitas gereja, diam-diam mereka pengen yang kamu punya juga. Karena itu, untuk yang model begini, kalau ketahuan sama kamu, minta restu Tuhan turun atas hidup mereka. Karena mereka pengen experience yang kamu alami. Lalu kemudian yang berikut, berdoa buat orang yang caci. Namamu siapa? Indah. Kamu siapa? Indah, Karin, Karin, Indah, ngobrol, datang si pencaci. Lo ngobrolin siapa? Bu Titin. Baik banget ya Bu Titin. Terus si pencaci ini bilang, udah lama kenal Bu Titin? Baru sih, ya, lu baru aja. Emang Bu Titin gimana? Entah juga tahu. Nah ini si pencaci. Emang bangke mulutnya. Ini si pencaci. Yang begitu tuh ada. Nah buat si pencaci ini, Yesus bilang, berdoa buat mereka. Karena mereka memang perlu matanya dibukakan untuk melihat. Berdoa. Dan perlu konfirmasi, konfrontasi, validasi, udah dapetin. Ya. Saya juga gak banyak sebetulnya yang senang lihat saya bertobat. Dengan kesempatan pelayanan, kehidupan yang baik yang Tuhan berikan. Saya melayani tahun 94 saya mulai. Sekarang 2025 ya, masuk di tahun ke-30. Ketika 10 tahun, 5 tahun awal melayani, wah, yang diganggu oleh orang-orang di luar sana, para pencaci, adalah para donatur pelayanan kami. Lu tahu gak, Pastor Jos dulu begini, begini. Saya tahu ada pergerakan itu terjadi. Sampai satu kali ada yang minta waktu untuk kita spend time makan. Ketika makan, dia bilang, Pastor, saya ada dengar dari si Anu. Saya bilang, stop, lu jangan lanjutin, gua kasih tahu lu. Kalau lu dengar sesuatu yang buruk tentang gua punya masa lalu, gua mau bilang itu benar, yang pertama. Yang kedua, itu belum sepenuhnya. Gua lebih parah dari yang diceritain. Jadi sekarang tinggal lu pikir deh betapa besarnya kemurahan Tuhan itu. Udah itu aja. Jadi itu belum komplit. Itu belum yang parahnya, ya kan? Ada dua hal kenapa Yesus mau Anda mengasihi musuh. Yang pertama, karena upahmu akan besar. Sedikit kita bahas soal upah. Di hadapan Tuhan hari ini, di bumi sekarang, kita sama-sama pendosa yang diampuni. Amin. Tapi dalam hidup kekal nanti, kita beda. Timeline-nya begini. Pada hari terakhir, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Oke. Makanya sekarang yang udah pada mati itu belum ada di pangkuan Bapa, belum. Mereka ada di tempat yang namanya Firdaus, ruang tunggu. Buat mereka yang tidak percaya, mereka ada di tempat yang namanya Hades. Ya, makanya kalau kirim ucapan bunga tuh tolong pintar dikit. Ya. Telah berpulang ke rumah Bapak siapa? Ya. Belum pulang dia, waiting room. Ya. Yang udah mati dibangkitkan, setelah itu yang masih hidup nih itu akan neraka. Di atas sana ada dua sesi. Di bawah ada pembantaian gila-gilaan buat yang tertinggal. Karena ketika ini terangkat dan dibangkitkan, maka di bumi yang berkuasa adalah Antikris. Itu gereja-gereja besar dengan kapasitas 10.000 kursi dan lain sebagainya, itu akan jadi sekretariat Antikris nanti. Itu nanti di atas. Sesi pertama adalah disebut pengadilan tahta Kristus atau Bema. Orang percaya bukan diadili salah atau benar, bukan. Tapi di tempat itulah yang namanya nanti disebut pembagian mahkota. Ada 5 jenis mahkota.
Jangan lu bayangin mahkota seperti Margaret Thatcher dan lain sebagainya yang ditaruh di atas kepala, kalau 55 ditaruh melotot di kepala gue. Istilah mahkota itu adalah setiap orang punya jabatan yang berbeda di dalam pemerintahan Kristus nanti. Makanya ada kehidupan sosial di dalam kehidupan kekal. Jadi kalau ada orang yang bilang, ayo yang semangat nyanyinya puji-pujian karena nanti di sorga pekerjaan kita hanya memuji dan menyembah, gelok. Sorga apaan sih nyanyi doang? Karaoke. LC-nya siapa ya? Dasar teologi yang goblok nih. Nah, itu nanti setelah pembagian mahkota ada yang dapat 5, 2, 3, 4, ada yang nggak dapat. Kalau nggak dapat, selamat apa enggak? Selamat dia. Masalahnya gue nggak bisa kebayangin itu penyesalan dia sepanjang kekekalan ketika dia nggak dapat. Kenapa? Karena dia membuang-buang kesempatan. Ketika dia punya kesempatan dapat mahkota di dunia ini, dia sia-siakan. Salah satunya adalah lewat manusia-manusia yang 4 tadi itu. Kalau itu ada yang mampir dalam hidupmu, itu adalah kesempatan Anda dapat mahkota. Jadi jangan diusir mereka. Lakukan bagian Anda. Setelah pembagian mahkota ini, barulah ada perjamuan kawin anak domba. Baru setelah itu Kristus memerintah dengan orang-orang pilihannya yang dapat mahkota ini. Ini dibantai yang di bawah semua. Nah, yang kedua, kenapa kasihlah musuhmu? Karena kamu akan jadi anak Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa hukum, secara de jure, Anda dan saya sekarang anak Allah oleh karena iman. Kau berdoa, panggil dia Bapa, kau anaknya, betul? Tapi secara de facto, Anda dan saya belum anak Allah. Karena pemiripan Anda dan saya seperti Kristus, itu lewati proses kehidupan sekarang. Makin miripkah kau dengan Kristus, atau makin mirip kau dengan opungmu? Itu ditentukan lewat perjalanan yang kita jalani secara random. Orang-orang datang dalam kehidupan kita, bagaimana kau memperlakukannya, itu menentukan Anda jadi serupa seperti Kristus atau tidak. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk orang-orang yang kurang ajar yang ada di sekitar hidupmu sekarang. Karena lewat mereka Anda berkesempatan untuk dapat upah. Karena lewat mereka Anda jadi serupa seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti di sini yang kamu bicara, dan kiranya Roh Kudus mampukan kami menangkap pesan ini secara utuh. Engkau sudah mengurapi kami menjadi pengerti, urapi kami untuk melakukannya, sehingga semua tentang Kristus penuh di dalam setiap kami. Yang mau sepakat mengasihi musuh, mari bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pastor George untuk firman Tuhannya. Tuhan berkati pelayanannya selalu ya, Pastor. Kami diberkati. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan kita akan memuji Tuhan. Untuk yang mau juris juga bisa ada di belakang kursi masing-masing ya, di depannya yang bisa. Tuhan mengubah miskin dan
kasih. Saya undang untuk Ibu Titin memberikan pengumuman. Silakan Ibu Titin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Pak Jos Erikodim. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan limpah-limpahkan berkat untuk keluarga dan pelayanan Bapak. Semakin diberkati selalu. Puji nama Tuhan, teman-teman juga pasti diberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk melakukan hal yang bagi kita semua mungkin sulit ya, kalau untuk mengampuni itu, tapi kita belajar karena kita dengan kasih Tuhan kita dilembutkan hatinya. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah tanggal 21 Mei hari Rabu seperti biasa, akan dilayani Pendeta Senli Raung dan akan mereka membawa tim dari Yayasan Astra Ministry, yaitu tim tunanetra ya, seperti yang waktu bulan Desember kemarin kita melakukan diakonia ke sana. Nanti mereka akan melayani kita bersama-sama di tempat ini. Mari ajak teman-teman yang lain bagaimana Pak Senli yang tunanetra dan timnya itu semua terjun dalam pelayanan aktif, dari musik, WL, singer, mereka dengan sukacita kita nikmati hadirannya dengan mereka. Haleluya, datang ya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian doanya ya. Mari kita sepakat bersyafaat. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa semua yang baik dalam hidup kami datang dari Tuhan. Karena itu layaklah Kau terima kembali segala hormat, pujian, kemuliaan kembali lagi bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Di mana persembahan terkumpul juga Tuhan memberkati penggunaan pengelolaan. Kami juga berdoa di mana kami bekerja